Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Afira dari Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Jember Angkatan 2018. Saya di sini akan mempresentasikan tentang radiasi benda hitam. Nah, pokok bahasan meliputi radiasi benda hitam, intensitas radiasi, kemudian hukum Wien, teori Rayleigh-Jeans, kemudian hukum Planck. Oke, langsung saja pokok bahasan pertama. Untuk pembahasan pertama, kita akan bahas radiasi benda. Setiap benda memancarkan sebuah radiasi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Hal itu terjadi karena suhu. Setiap benda beradiasi secara kontinu dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Benda dapat kita lihat karena benda tersebut memantulkan cahaya, bukan karena memancarkan radiasi panas. Benda memiliki spektrum radiasi di mana dipengaruhi oleh komposisi benda. Namun ada satu kelas benda yang memancarkan spektra panas dengan karakter universal, dinamakan benda hitam. Benda hitam. Benda yang mampu menyerap energi radiasi elektromagnetik secara maksimal, sehingga tidak ada radiasi yang dipantulkan keluar. Karena memiliki harga absorptansi atau emisivitas sama dengan 1. Absorptansi itu apa sih? Absorptansi atau daya serap adalah perbandingan fluks pancaran atau fluks cahaya yang diserap oleh suatu benda terhadap fluks yang tiba pada benda itu. Sedangkan emisivitas atau daya pancar adalah perbandingan daya yang dipancarkan persatuan luas oleh suatu permukaan terhadap daya yang dipancarkan benda hitam pada temperatur yang sama. Berikutnya yaitu radiasi benda hitam. Nah, ini ada ilustrasi sebuah benda hitam. Di situ ada lubang, kemudian ada sinar masuk ke lubang tersebut. Lalu sinar itu terpantul berkali-kali. Nah, kemudian intensitasnya itu semakin berkurang karena diserap oleh dinding. Otomatis energinya semakin kecil kan? Nah, hal ini disebut dengan benda hitam sempurna karena sedikitnya peluang bagi sinar untuk keluar. Benda hitam akan menyerap cahaya sekitarnya jika suhunya lebih rendah daripada suhu sekitarnya. Sedangkan akan memancarkan cahaya ke sekitarnya jika suhunya lebih tinggi daripada suhu sekitarnya. Nah, berikut ini ada spektrum warna pijar. Dari merah, kuning, putih, biru, sampai ultraviolet. Benda baru terlihat meradiasikan panas jika suhunya lebih dari 1000 derajat Kelvin atau setara 730 derajat Celcius. Ketika suhunya itu suatu benda di atas 1500 Kelvin, benda tersebut berpijar kuning atau keputihan. Nah, di sini kan ada ya, kuningnya sekitar 2800 Kelvin sampai 32.000 Kelvin atau keputih-putihan ya. Nah, hal ini bisa kita lihat di besi yang berpijar ketika dipanaskan atau dari filamen lampu yang berpijar. Suhu benda meningkat, maka intensitas relatif dari spektrum cahaya yang dipancarkan juga akan berubah. Suhu meningkat, maka spektrum cahayanya juga akan berubah. Nah, lihatlah, berbeda-beda kan warnanya? Pergeseran warna-warna spektrum yang diamati dapat digunakan untuk menaksir suhu suatu benda. Peristiwa penyerapan dan pemancaran pada radiasi benda hitam yang dilakukan secara terus-menerus akan terjadi sebuah keseimbangan, yaitu keseimbangan termal. Suhu dinding sama dengan suhu sekitar benda. Radiasi yang dipancarkan sama dengan energi yang diserap. Dalam keadaan ini, rongga dipenuhi gelombang yang dipancarkan tiap titik-titik gelombang. Jika rongga diberi lubang, maka radiasi akan keluar. Nah, radiasi yang keluar ini disebut radiasi benda hitam. Berikutnya yaitu intensitas radiasi benda hitam. Ketika sebuah benda hitam dipanaskan, itu akan mendapatkan energi. Nah, energinya itu dari mana? Dari molekul yang bergerak sangat cepat akibat dipanaskan tadi kan. Menurut teori elektromagnetik, muatan yang dipercepat akan memancarkan energi radiasi. Nah, memancarkan energi radiasi ini disebut radiasi benda hitam. Gerakan muatan acak percepatannya berbeda, sehingga panjang gelombang radiasi tiap muatan tidak sama. Radiasi benda hitam juga dapat dikatakan radiasi elektromagnetik yang diemisikan oleh sebuah benda hitam. Distribusi energi untuk nilai maksimumnya tergantung pada suhu.
semakin bergeser ke arah gelombang pendek seiring dengan meningkatnya suhu. Nah, ini dapat dijelaskan pada grafiknya si wind. Nah, seperti ini. Seiring meningkatnya suhu, gelombang akan bergeser menjadi pendek, namun seiring merendahnya suhu, gelombang semakin membesar. Oke, selanjutnya di sini juga ada spektrum gelombang elektromagnetik. Cahaya tampak berada di 10⁻14 sampai 10⁻16. Yang biasa dapat kita lihat ya, memiliki warna-warna yang berbeda. Selanjutnya, tahun 1879, Joseph Stefan mengetahui karakter universal dari radiasi benda hitam. 1. Daya total persatuan luas atau P per A sama dengan intensitas total. 2. P per A atau intensitas tadi yang dipancarkan pada semua frekuensi oleh benda hitam adalah sebanding pangkat 4 dari suhu mutlaknya. Nah, dirumuskan seperti ini. I total sama dengan tau kali T pangkat 4, di mana tau merupakan tetapan Stefan Boltzmann. Untuk kasus benda panas tapi bukan benda hitam ideal, maka dikalikan koefisien emisivitas, karena benda bukan hitam ideal memiliki emisivitas sebesar 0 sampai 1. Sedangkan untuk benda hitam ideal memiliki emisivitas sama dengan 1. Kita juga dapat menuliskan persamaan lain dengan I diganti per P per A sama dengan E kali tau kali T pangkat 4. Hukum Stefan Boltzmann mengatakan jumlah energi yang dipancarkan persatuan permukaan sebuah benda hitam dalam satuan waktu akan berbanding lurus dengan pangkat 4 temperatur termodinamikanya. Berikutnya yaitu hukum pergeseran Wien. Hubungan panjang gelombang dengan suhu oleh Wien dinyatakan sebagai berikut, yaitu panjang gelombang maksimal berbanding terbalik dengan suhu benda. Nah, kita dapat melihat dari rumus berikut ini. Terlihat berbanding terbalik bukan? Untuk B merupakan tetapan Wien sebesar 2,898 kali 10⁻³ MK. Sebuah benda hitam berlaku suatu hubungan antara panjang gelombang dengan suhu mutlak yang dinyatakan sebagai rumus berikut. Panjang gelombang kali T sama dengan C, di mana C merupakan tetapan pergeseran Wien. Nah, berikut ini ada grafik hubungan pergeseran Wien seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini menjelaskan intensitas radiasi, hubungan intensitas radiasi dengan panjang gelombang radiasi pada benda hitam ideal. Kemudian juga menjelaskan distribusi spektrum. Nah, semakin puncak kurva bergeser ke arah panjang gelombang pendek ketika suhunya semakin tinggi. Atau dapat dikatakan semakin suhunya tinggi, panjang gelombangnya itu semakin bergeser menjadi pendek. Seperti itu. Nah, ini saya tampilkan kembali dari grafiknya Wien. Di sini kan terlihat visible lag ya, atau gelombang cahaya tampak. Ada merah, oranye, kuning, hijau sampai ungu. Nah, masing-masing warna ini memiliki panjang gelombang yang berbeda dan juga memiliki frekuensi yang berbeda. Untuk panjang gelombang yang pada warna merah, dia memiliki panjang gelombang yang sangat besar, namun memiliki frekuensi yang paling kecil. Sedangkan untuk semakin mendekati ke ultraviolet, dia memiliki panjang gelombang kecil, namun frekuensinya sangat tinggi. Berikutnya, analisis Wien. Pada gelombang panjang tidak sesuai dengan eksperimen, namun pada gelombang pendek sesuai dengan eksperimen. Yang tadi mendapat Wien itu dapat mengatakan ketika gelombangnya itu semakin pendek karena suhunya itu meningkat, namun dia nggak bisa menjelaskan terus gimana untuk panjang gelombangnya semakin panjang. Wien belum bisa menjelaskan. Selanjutnya yaitu teori klasik Rayleigh-Jeans. Lord Rayleigh dan James Jeans mengatakan muatan di dinding permukaan benda rongga dihubungkan oleh semacam pegas. Suhu yang semakin naik, maka muatan akan mendapatkan energi kinetik yang bergetar. Nah, muatannya itu juga berubah kecepatannya. Dari 0 ke min, habis itu ke 0 lagi, habis itu ke plus, habis itu ke 0, ke min, seperti itu misal. Nah, kejadian ini akan menimbulkan radiasi benda hitam. Nah, ini ada gambar 5,4 yang dihubungkan seperti adanya pegas ya. Dia nanti bergeraknya berosilasi dari 0 plus ke 0 min
seperti itu. Di sini juga ada rumus intensitas benda hitam menurut Rayleigh-Jeans, di mana K-nya di situ adalah konstanta Boltzmann. Nah, Rayleigh-Jeans berhasil menerangkan kurva spektrum intensitas radiasi benda hitam pada panjang gelombang yang besar, namun gagal untuk panjang gelombang yang kecil. Terlihat untuk gambar 5,5. Nah, Rayleigh-Jeans itu meramal kalau panjang gelombangnya sama dengan 0, intensitasnya pasti tak hingga. Tapi ternyata salah. Eksperimennya itu mengatakan ketika panjang gelombangnya 0, intensitasnya itu ada batas maksimumnya. Seperti itu. Rayleigh-Jeans menggunakan teori ekipartisi energi fisika klasik atau termodinamika klasik, di mana mereka menurunkan fungsi distribusi spektrum. Gelombang elektromagnetik meradiasi secara kontinu dengan rumus bagi berikut, di mana K-nya merupakan konstanta Boltzmann. Analisis hasil eksperimennya, gelombang pendek tidak sesuai. Ketika panjang gelombang mendekati 0, fungsi P juga mendekati 0. Tetapi fungsi yang dihitung itu tak terhingga karena sebanding panjang gelombang pangkat min 4. Selanjutnya yaitu kembali lagi ke modelnya Wien ya. Model klasik William Wien pada tahun 1900. Jadi Wien ini menggunakan silinder yang berisi gelombang elektromagnetik di mana prinsip kerjanya itu seperti benda hitam. Ada dinding silinder yang sifatnya seperti pemantul sempurna. Di situ juga ada piston yang bisa naik turun. Nah, Wien ini memberikan tekanan pada piston berupa gas. Hasilnya, ekspansi adiabatik isotermik dapat menghitung usaha oleh tekanan radiasi sebagai fungsi intensitas. Distribusi intensitas sebagai fungsi panjang gelombang untuk suhu tertentu sebagai rumus berikut ini. Nah, Wien juga dapat mampu menjelaskan intensitas gelombang sebagai fungsi panjang gelombang pada panjang gelombang yang pendek, namun gagal untuk panjang gelombang yang panjang. Nah, sehingga Wien juga menyimpulkan radiasi elektromagnetik tidak sesederhana proses termodinamika. Selanjutnya yaitu hukum radiasi Planck. Max Planck juga melakukan sebuah percobaan pada tahun 1900 untuk mengetahui distribusi energi yang dipancarkan benda hitam. Dia mengatakan energi merupakan suatu besaran yang dipancarkan oleh sebuah benda dalam bentuk paket-paket kecil terputus-putus, bukan dalam bentuk pancaran melar. Maksud dari paket-paket kecil ini biasanya disebut kuanta. Kurva intensitas sebagai fungsi panjang gelombang. Untuk konstanta Planck sebesar 6,63 kali 10 pangkat min 34 joule second. Nah, teori Planck menggunakan anggapan Rayleigh-Jeans, di mana radiasi tercipta oleh molekul yang bergetar. Planck mengasumsikan tentang energi radiasi benda hitam. Ada dua asumsi. Pertama, molekul-molekul yang berisolasi akan memancarkan energi diskrit atau tidak kontinu. Energi ini dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan N kali H kali F, di mana N merupakan bilangan positif atau bilangan kuantum, dan F-nya itu frekuensi getaran molekul. Energi dari molekul terkuantisasi dan keadaan-keadaan di mana energi diperbolehkan dinamakan keadaan kuantum. Berikut merupakan gambaran dari keadaan kuantum dengan energi yang bertingkat-tingkat sampai N-nya tak terhingga. Sampai N tak terhingga berarti energinya semakin meningkat. Untuk asumsi Planck kedua mengatakan molekul memancarkan atau menyerap energi dalam satuan-satuan energi yang diskrit atau kuanta, yang belakangan ini tuh disebut foton. Tiap fotonnya dirumuskan sebagai berikut. Energi sama dengan H kali F. Molekul menyerap atau memancarkan energi jika berubah keadaan kuantumnya. Namun juga bisa tetap atau tidak ada perubahan jika tidak ada energi yang dipancarkan atau diserap. Nah, asumsi Planck ini beliau menurunkan sebuah konsep baru yaitu mekanika kuantum. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya gambarkan di aplikasi PET yang akan saya jelaskan berikut ini.
Nah, berikut ini merupakan aplikasi PET tentang blackbody spectrum atau spektrum dari radiasi benda hitam. Di sini ada temperatur, pengatur temperatur, terus di sini ada grafiknya si intensitas dengan panjang gelombang. Terus di sini ada intensitas cahaya. Terus di sini ada label-labelnya. Oke, kita klik dulu get value. Nah, kemudian labelnya si nama-nama gelombangnya, kemudian intensitas. Oke. Nah, menurut Win, ketika panjang gelombang ketika suhunya semakin meningkat, panjang gelombang akan bergeser menjadi pendek. Nah, semakin pendek bukan? Begitu pula jika semakin rendah suhunya, panjang gelombang akan semakin membesar. Nah, ada pula ketika suhu semakin tinggi, intensitas yang dihasilkan juga semakin tinggi. Otomatis suhu dengan intensitas berbanding lurus. Oke, kita dapat bandingkannya jadi 2 seperti ini. Kita turunin. Nah, terlihat bukan? Ada 2 perbandingan suhu di sini, 7000 Kelvin sama 7500 Kelvin. Udah terlihat banget mereka memiliki panjang gelombang yang berbeda dan juga intensitas yang berbeda pula pastinya. Dan juga pada spektrum warna yang berbeda pula. Untuk yang di suhu 7500 itu kurang lebih di cahaya ungu ya. Sedangkan yang suhu di 7000 itu cahaya biru. Itu sudah berbeda. Oke, sudah paham semuanya? Nah, ini intensitasnya ya. Kalau kita naikkan semakin besar, kalau kita turunin, nah dia akan semakin meredup seperti itu. Nah, meredup. Oke, kita penjelasan dari grafiknya si pergeseran Win. Selanjutnya, ada kesimpulan tentang radiasi benda hitam. Silakan dicermati. Sekian penjabaran tentang radiasi benda hitam dari saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.